Tiga. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien dengan perubahan proses pikir, yaitu WAHAM. Pertemuan ke-1, fase prainteraksi. Kondisi: ketika Tuan E merasa dirinya adalah nabi yang diutus Allah, ia meyakini bahwa ia dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan doa-doanya. Tuan E selalu mengatakan bahwa aku adalah nabi yang diutus oleh Allah. Aku harus selalu memakai baju putih dan memanjangkan jenggotku agar aku masuk surga. Ketika mengatakan dengan nada tegas, wajahnya tegang dan mata melotot. Dengan diagnosa waham kebesaran. Tujuan: 1. Klien dapat BHSP. 2. Klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. 3. Klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. 4. Klien dapat berhubungan dengan realitas. Tindakan keperawatan SP1. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Kedua, klien bicara konteks realita. 3. Latih klien untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Masukkan jadwal kegiatan klien. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Saya izin duduk sini ya Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini Bapak nampak segar sekali. Bapak sudah sarapan pagi apa belum? Apa Bapak masih ingat dengan menu tadi? Jadi ini Pak, perkenalkan, nama saya Perawat Ezar, bisa dipanggil Ezar. Saya mahasiswa keperawatan PPNI Mojokerto. Saya bertugas di sini selama 1 minggu Pak, dan pasti Bapak akan sering ketemu saya nanti. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa? Saya adalah Nabi, utusan dari Allah SWT. Oh iya, baiklah Pak. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Bagaimana ceritanya sampai Bapak bisa dibawa ke sini? Jadi Pak, tujuan saya kemari untuk membantu memenuhi kebutuhan Bapak. Bisa kita berbincang-bincang tentang apa yang Bapak rasakan? Jadi nanti Bapak bisa cerita ke saya ya. Saya adalah Nabi, saya bisa menyembuhkan segala penyakit. Sepertinya tidak lama, kita hanya butuh waktu 15 menit saja untuk berbincang-bincang. Kita ngobrol di taman ini saja ya Pak, sambil menghirup udara pagi. Bagaimana? Bapak setuju? Saya mengerti Bapak merasa bahwa Bapak adalah seorang nabi, tapi sulit bagi saya untuk mempercayainya. Karena setahu saya semua nabi sudah tidak ada lagi. Bisa kita lanjutkan pembicaraan yang tadi terputus Pak? Saya adalah Nabi, saya ini Nabi. Tampaknya Bapak sangat gelisah. Saya adalah Nabi. Bisa Saya Bapak adalah ceritakan Nabi. apa yang Bapak rasakan? Saya adalah Nabi, saya adalah Nabi. Baiklah, kalau Bapak berat untuk mengungkapkan sesuatu di hati Bapak, saya bisa memaklumi. Akan tetapi apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya siap mendengarkan kok Pak. Apakah Bapak punya rencana dan jadwal sendiri untuk diri Bapak hari ini? Jadi begini Pak, Bapak bisa bercerita tentang apa yang Bapak rasakan. Baiklah kalau Bapak mengerti. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya? Apa saja yang tadi yang telah kita bicarakan? Saya harap kedepannya dapat berbicara dengan Bapak lebih komparatif, dan saya harap Bapak dapat lebih terbuka pada saya sebagai perawat. Besok kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai perasaan Bapak dan hal yang ingin Bapak lakukan. Bagaimana? Bapak setuju? Kalau begitu kita tulis jadwalnya di sini ya Pak. Untuk waktunya sama seperti hari ini, jam 8 pagi ya Pak. Dimana nanti kita berbincang-bincang pagi Pak. Bagaimana kalau di taman? Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan STK pada klien dengan perubahan proses pikir WAHAM. Pertemuan kedua,
Fase prainteraksi, kondisi Tuan E merasa dirinya adalah nabi yang diutus Allah. Ia meyakini bahwa ia dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan doa-doanya. Tuan E selalu mengatakan bahwa aku adalah nabi yang diutus oleh Allah. Aku harus selalu memakai baju putih dan makan makanan yang berwarna putih saja. Ketika mengatakan dengan nada tegas, wajahnya tegang dan melotot. Ketika ditanya mengenai hal-hal yang menyangkut perasaan atau cerita pribadi, Tuan E menolak dan tidak percaya kepada perawat karena menganggapnya berhalusinasi. Tujuannya 1. Klien dapat BHSP. 2. Klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. 3. Klien dapat berhubungan dengan realitas. Tindakan keperawatan, mengidentifikasi kebutuhan, klien berbicara konteks realita, latih klien untuk latih klien untuk memenuhi kebutuhannya. Masukkan jadwal kegiatan klien. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Bolehkah saya duduk? Bapak, kita bertemu lagi sesuai perjanjian kemarin. Bapak, baik, kita bertemu lagi sesuai perjanjian kemarin. Saya perawat pada hari ini. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Alhamdulillah sehat karena saya adalah nabi. Jadi Bapak, tujuan saya kemari untuk membantu memenuhi kebutuhan Bapak. Bisa kita berbincang-bincang apa yang Bapak rasakan? Jadi nanti Bapak bisa cerita ke saya ya. Sepertinya tidak lama, kita hanya butuh waktu 15 menit saja untuk berbincang-bincang. Ya. Kita ngobrolnya di sini saja ya Pak, untuk Bapak bisa beristirahat. Saya ingin mengulangi apa yang saya sampaikan kemarin, mengingat Bapak merasa bahwa Bapak seorang nabi, tapi sulit bagi saya untuk memecahnya. Karena setahu saya semua nabi sudah tidak ada lagi. Bisa kita lanjutkan pembicaraan yang kemarin terputus, Pak? Kenapa kamu tidak percaya dengan saya? Saya adalah nabi. Tampaknya Bapak gelisah sekali. Bisa Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan? Saya tidak suka diatur karena saya adalah nabi. Oh, jadi Bapak merasa takut nanti diatur-atur orang lain yang tidak punya hak untuk mengatur Bapak sendiri. Ya. Memangnya siapa yang suka mengatur Bapak? Ada saudara saya. Jadi saudara-saudara Bapak yang selalu mengatur-ngatur Bapak ya? Ya. Kalau Bapak sendiri pengennya seperti apa? Apakah Bapak punya rencana dan jadwal sendiri untuk diri Bapak? Oh bagus, jadi Bapak punya rencana jadwal untuk diri Bapak sendiri ya. Coba kita tuliskan rencana dan jadwal tersebut di sini ya. Saya ingin menggambar kaligrafi di taman. Wah bagus sekali, jadi setiap harinya Bapak ingin ada kegiatan di luar ruangan ya? Ya. Bapak bosan ya di ruangan? Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya sangat lega bisa mengungkapkan derita saya. Kalau saya suka diatur oleh saudara saya. Bagus. Saya harap Bapak melakukan kegiatan yang sudah kita diskusikan tadi ya. Ya. Besok kita akan bertemu lagi untuk berbincang dan melakukan hal yang Bapak lakukan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju? Ya. Besok kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang dan melakukan hal yang ingin Bapak lakukan ya Pak. Ya. Bagaimana? Bapak setuju? Kalau begitu kita tulis jadwalnya di sini ya Pak. Untuk waktunya sama seperti hari ini jam 8 pagi ya. Di mana kita berbincang-bincang, apakah di taman atau di sini? Taman. Baik. Baik, terima kasih Pak untuk kerjasamanya. Saya izin pamit ke ruangan ya. Selamat pagi. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien waham. Masalah keperawatan waham kebesaran. Fase prainteraksi. Kondisi klien tetap mengaku kalau dirinya nabi. Klien ingin melakukan kegiatan yang disenangi meski sulit diungkapkan oleh klien karena ragu dan gelisah. Diagnosa keperawatan waham kebesaran. Tujuan, klien dapat berkata dengan realita, klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Tindak keperawatan SP2 pasien. Yang pertama, evaluasi kegiatan yang lalu SP1. Yang kedua, identifikasi potensi atau kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, pilih dan latih potensi kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Tak. Assalamualaikum. Permisi ya Pak. Halo Pak, kita bertemu lagi hari ini ya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Sesuai janji kita kemarin, kita akan membicarakan terkait hobi atau kesenangan yang Bapak miliki ya.
Nah, untuk tempatnya sebaiknya kita dilakukan di taman saja ya supaya lebih enak ngobrolnya. Ya, Bisa Bapak ikut saya ke tempat depan? ya bisa. Nah, kalau boleh tahu kemampuan apa saja yang Bapak miliki saat ini? Mungkin yang disenangi Bapak juga. Saya tidak tahu sis, karena saya adalah nabi. Baik, jika Bapak merasa tidak memiliki kemampuan apapun, bagaimana jika dengan hal yang Bapak miliki yang di waktu senggang? Baik, kalau boleh tahu kemampuan apa saja yang sekarang Bapak miliki? Tidak tahu sis. Baik, jika Bapak merasa tidak memiliki kemampuan apapun, bagaimana jika dengan hal favorit yang Bapak lakukan di waktu senggang? Jadi Bapak tidak mengingatnya ya karena sudah lama. Ya, karena saya ketika melakukan sesuatu saya tidak pernah dihargai. Oh, jadi Bapak merasa tidak hargai ya tentang kegiatan Bapak. Ya, Baiklah, kalau begitu Bapak boleh melakukan apapun di sini selagi hal itu positif dan membuat hati Bapak terasa senang, seperti menggambar, melukis, dan hobi lainnya. saya tidak mau sis. Baik, bagaimana kalau mulai hari ini kegiatan membuat suatu bentuk lukisan atau membuat hobi baru kita masukkan ke dalam jadwal hari ini ya? Jadi nanti setelah Bapak dapat mengingatnya atau menemukan sesuatu hobi yang baru dapat kita terapkan pada jadwal harian. Ya, Baik, setelah perbincangan tersebut bagaimana perasaan Bapak sekarang? lumayan sis, walaupun saya sedikit tidak mengingatnya. Baik, untuk selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan lain yang Bapak sukai juga ya. Besok kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang dan melakukan hal lain yang ingin Bapak lakukan. Bagaimana? Nah, besok kita lakukan di taman. Ya, Untuk jamnya jam 8 seperti ini tadi ya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Strategi pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan pada waham. Kondisi klien tetap mengaku kalau dirinya nabi, terlihat gelisah dan tidak senang jika ada yang membantu dirinya. Klien ingin melakukan kegiatan yang disenangi tetapi selalu dilarang keluarga. Diagnosa waham, tujuan, yang pertama klien dapat berkata dengan realita, dua klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Tindakan keperawatan SP2 pasien, yang pertama, evaluasi kegiatan yang lalu pada SP1. Yang kedua, identifikasi potensi atau kemampuan yang dimiliki. Ketiga, pilih dan latih potensi kemampuan yang dimiliki. Keempat, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Permisi ya, saya ingin duduk di sini. Ya, Bapak, kita bertemu lagi ya hari ini sesuai dengan perjanjian kita yang kemarin ya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? alhamdulillah sehat karena saya adalah nabi. Oh iya. Baik Pak, sesuai kejadian kita yang kemarin, hari ini kita akan membicarakan terkait hobi yang Bapak sukai ya. Dan kita nanti juga akan melakukan beberapa hal yang Bapak akan sukai. Baik Pak, kita bagaimana kalau kita berbincang di taman saja agar lebih enak? Ya, ayo. Baik Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja yang Bapak senangi sekarang atau yang masih bisa Bapak lakukan? Saya suka menggambar kaligrafi. Wah, rupanya Bapak suka membuat kaligrafi ya. Tidak semua orang bisa membuat seperti itu. Bapak mau menceritakan kepada saya, kapan Bapak pertama kali belajar membuat kaligrafi? Dan siapa yang mengajari Bapak membuat kaligrafi? Karena saya nabi, saya bisa dari sananya. Oh baik Pak, kalau boleh coba tunjukkan kepada saya Bapak membuat kaligrafi. Bapak mau menggambar di kertas saja, pakai bolpen atau pensil? Ya, kertas sama kertas. Wah, bagus sekali Bapak, Bapak sangat hebat. Kalau boleh tahu, apa ada kemampuan lain yang Bapak miliki selain membuat kaligrafi? Tidak ada, saya cuma bisa membuat kaligrafi, cuma takut dicuma orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan masing-masing Pak. Bapak jangan takut, kaligrafi Bapak akan diejek oleh orang lain, terutama keluarga. Mereka pasti takjub sekaligus bangga dengan apa yang telah Bapak capai di sini. Boleh Bapak ceritakan kepada saya kenapa Bapak takut sekali disudutkan oleh orang lain mengenai hobi Bapak ini? Saya ini nabi, saya ingin menuangkan berupa kaligrafi. Bagaimana kalau kita tetap konsisten melakukan kemampuan yang Bapak miliki sekarang?
Wah, ternyata Bapak hebat ya. Tidak semua orang bisa loh seperti Bapak. Saya ingin mempunyai bakat seperti Bapak. Bagaimana kalau mulai hari ini kegiatan membuat kaligrafi kita masukkan ke dalam jadwal harian saja. Biar nanti setiap harinya jika waktu luang Bapak bisa membuat kaligrafi. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang tentang hobi dan melakukan hobi tersebut? Ya, saya sangat bahagia sekali karena ada seorang yang bisa menguji kaligrafi saya. Setelah ini Bapak melakukan kegiatan sesuai dengan yang Bapak lakukan tadi ya. Bapak bisa memasukkan dalam jadwal kegiatan yang lain. Ya. Baik Pak, pertemuan selanjutnya besok saya akan mengajarkan dan melatih Bapak cara minum obat yang benar ya Pak. Ya. Untuk waktunya kita mulai di jam 7 pagi ya Pak, setelah sarapan. Apakah Bapak setuju ya? Ya. Kita lakukan di ruang makan ya Pak. Ya sudah Bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya akan Bapak ke ruangan ya. Strategi pertemuan kelima SP3 pasien. Kondisi klien merasa senang melakukan kemampuan positif yang dimilikinya dan senang berbincang-bincang dengan perawat serta merasa ada yang memperhatikan klien. Diagnosa perawatan waham kebesaran dengan tujuan klien dapat menggunakan obat dengan benar. Kedua, klien dapat mengidentifikasi kemampuan lain yang dimiliki. Rencana tindakan keperawatan SP3 yang pertama yaitu evaluasi kegiatan SP pertama dan kedua, memilih kemampuan yang lain untuk dilakukan, pilih dan latih kemampuan lain yang dimiliki, mengajarkan dan melatih cara minum obat dan masukkan ke dalam jadwal. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Duduk Pak ya. Ya. Bagaimana perasaan Bapak? Baik sekali Pak ya. Nah, untuk setelah kemarin kita bicara kemampuan Bapak untuk sholawat. Ya. Nah, untuk waktunya Bapak saya minta sedikit waktunya sebentar ya Pak ya. Untuk sekarang kita kemarin kan Bapak sudah melakukan kaligrafi. Nah, kalau boleh saya tahu bakat Bapak selain kaligrafi itu apa ya? Saya ingin berselawat. Nah, kalau gitu pertanyaannya pada saya gimana sih cara Bapak berselawat? Ilahi lasturi firdaus sirah. Wah, bagus banget Bapak cara berselawatnya. Ya, terima kasih. Kamu mau berselawat lagi atau tidak? Sudah cukup. Nah, kalau gitu saya akan menjelaskan obat apa saja yang Bapak konsumsi nanti ya. Ya. Nah, di sini itu ada 3 macam obat Pak ya. Nanti untuk Bapak yang minum itu yang pertama yaitu CPZ yang warna oranye, yang kedua itu THP warna putih, yang ketiga itu HLP warna pink. Nah, sudah dilihat Pak ya. Nah, kalau untuk jamnya sendiri dulu 3 kali sehari, mulai dari jam 7 pagi, 1 siang, sama jam 7 malam. Agak mengerti? Ya, mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, saya ingin berbicara sama Bapak. Kan tadi sudah ditahu obat-obatnya kan ya. Ya. Dan saya Bapak itu selalu minum tepat waktu ya, biar nggak kambuh lagi, biar Bapak itu bisa kembali lagi ke kehidupan normal, bisa berkomunikasi sama orang. Iya sih. Nah, kalau begitu, bagaimana perasaan Bapak setelah mengutarakan sholawat atau mengira sholawat kepada saya? Ya, saya sangat senang Jus. Tadi saya rasa damai. Nah, kalau gitu boleh tahu nggak? Tadi saya kalau menunjukkan jam waktu untuk meminum obat, Bapak Ya. masih ingat? Ya, masih Jus. Jam berapa kalau bisa? Jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 Ya, baik bagus banget ingatan Bapak bagus ini. Jadi kalau nanti misal di rumah kalau minum obat itu sesuai jadwal Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya bertemu dengan keluarga Bapak untuk menjelaskan cara merawat dan menurunkan jadwal obat Bapak ya. Nah, kalau waktunya sendiri itu jam 8 pagi ya Pak. Di nanti akan saya hubungi keluarga Bapak untuk sesini atau menemui Bapak ya. Nah, kalau begitu saya izin bangun dulu ya. Selamat pagi Bapak. Ya, oke. Strategi pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan pada pasien waham SP1 keluarga pertemuan keempat.
Kondisi, pasien sudah berlatih beberapa kemampuan dan aktivitas di rumah sakit, sudah tidak pernah mengatakan dirinya adalah seorang nabi. Keluarga mengunjungi klien dan terlihat sedih dan bingung ketika melihat kondisinya pasien. Diagnosanya yaitu waham kebesaran. Tujuan, keluarga memahami cara merawat klien. Tindakan keperawatan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah keluarga dan merawat pasien, menjelaskan proses terjadinya waham, menjelaskan tentang cara merawat pasien waham, dan menjadwalkan untuk merawat pasien. Assalamualaikum sus. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Kita apa kabarnya dengan keluarga Bapak Tuan E? Ya, benar sus. Baik Bapak, di sini saya perawat yang kemarin menjaga Bapak Tuan E atau merawat Bapak Tuan E selama di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu dengan keluarga atas nama siapa ya? Saya Roy Rahmat sus. Biasanya dipanggil Bapak siapa kalau di rumah? Bapak Rahmat. Oh, baik Bapak Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kondisinya Tuan E selama di rumah sakit ini, dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi Bapak Tuan E ketika Bapak Tuan E merasa kamu lagi atau melakukan tindakan yang sama dengan di rumah sakit ini. Nah, kalau boleh tahu sebelum saya menceritakan, apakah boleh diceritakan selama merawat Tuan E di rumah bagaimana ya Pak? Adik saya dulu seorang santri sus, dan dia sangat pandai membaca kitab dan hadisnya sampai dimana waktu orang tua saya sudah meninggal. Di situ adik saya mulai mengeluarkan sifat-sifat yang wajar seperti melamun dan selalu berkata bahwa dia adalah seorang nabi. Begitu ya Pak. Apa sih masalah yang Bapak rasakan ketika Bapak dulunya itu melakukan perawatan pada Tuan E di rumah? Iya sus. Apa kata adik saya juga bingung mau ngapain. Jadi begitu ya Pak. Bapak selaku keluarga bingung untuk menghadapinya gimana. Baik, jadi gini Pak, saya akan menjelaskan tentang kondisinya Bapak E sekarang yang mungkin akan nanti Bapak lakukan di rumah ya Pak. Yang pertama yaitu bagaimana sih caranya kita menghadapi sikapnya Bapak Tuan E ketika Bapak Tuan E itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Padahal di salah satu itu adalah menurut diagnosa yang kami buat, diagnosa dari rumah sakit itu adalah Tuan E mengalami gangguan proses berpikir. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana sih sikap keluarga atau sikap Bapak sebagai keluarga pasien itu menghadapinya. Setiap kali Bapak E mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi, maka Bapak sudah siap untuk menerima tentang informasi dari saya. Ya sus, apa saja kalau boleh tahu. Baik, yang pertama nanti Bapak E kan merasa bahwa dirinya adalah seorang nabi. Nah, kalau keluarga mengetahui itu adalah seorang nabi itu kan bahwa nabi semua nabi itu adalah sudah meninggal semua ya. Jadi cukup dinyatakan saja. Yang kedua yaitu Bapak sering memuji Tuan E ataupun Bapak E ketika Bapak E melakukan hal positif seperti mungkin kegiatannya Bapak E kalau selama di rumah sakit ya suka bersolawat, suka menggambarkan grafik kayak gitu Pak. Dan yang ketiga mungkin nanti bisa berinteraksi dengan keluarga, jadi itu kayak diajak berbincang-bincang dengan seluas atau kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Tuan E kayak gitu. Iya sus. Dan yang ketiga mungkin nanti bisa berinteraksi dengan keluarga, jadi itu kayak diajak berbincang-bincang dengan seluas atau kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Tuan E kayak gitu. Iya sus. Nah baik. Mana ini kondisi adik saya? Oh ya baik, untuk kondisinya Bapak Tuan E sekarang alhamdulillah sudah berlatih dengan beberapa kemampuan dan aktivitas selama di rumah sakit ya Pak. Sudah tidak mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan mampu mengontrol ataupun mampu mengatasi permasalahannya diri sendiri. Nah Bapak E di sini itu saya akan sedikit menjelaskan tentang pengobatannya ya Pak ya. Bapak E di sini itu harus minum beberapa obat, yang dimana ini nanti ada obat yang namanya JBZ, yaitu yang dimana ini adalah bunyinya untuk ternak. Nah terus ada obat buat segera tidur sama untuk menenangkan pikirannya. Jadi semua ini diminum secara teratur yaitu 3 kali sehari dalam sehari di waktu jam yang sama Pak. Jadi kalau semisal nanti Bapak ini minumnya obat yaitu di jam 7 siang, nanti di sini itu. Oh iya sus, nanti obat masyarakat. Baik, bagaimana perasaan keluarga atau masyarakat ketika sudah berbincang dengan saya dan kondisinya Bapak E sekarang? Terus setelah ada penjelasan dari sus dan cara tindakan yang harus dilakukan sama obat yang sudah dijelaskan dengan baik, saya mulai sedikit tidak bingung lagi.
Alhamdulillah jika Bapak selaku keluarga dari keluarga Tuan E sudah tidak merasa bingung lagi, mungkin ada yang ditanyakan Pak mengenai tentang proses gimana sih cara perawatannya Tuan E sama pengobatan yang sudah dijelaskan? Ya, Sus. Nggak ada ya Pak ya, kalau gitu besok kita bisa bertemu lagi Pak di jam 8 pagi kalau Bapak bisa. Ya, Sus. Baik, untuk ruangannya di sini apa di ruangan Tuan E saja? Di sini ada. Baik, kalau gitu terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Semoga Bapak diberi semangat untuk merawat Bapak ini. Ya, terima kasih Ibu. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan SP3 pada klien dengan perubahan proses pikir waham. Pertemuan ke-7 SP2 keluarga. Fase prainteraksi. Kondisi keluarga klien mengatakan sudah ada perubahan terhadap kondisi klien berbicara seperti bicara sebelum terjadi waham. Ketika berbicara tidak lagi bernada tinggi dan tidak lagi membentak. Saat ini keluarga sudah mengerti bagaimana cara merawat klien dengan waham. Diagnosa waham kebesaran. Tujuan klien dapat dukungan keluarga. Tindakan keperawatan SP2 keluarga. Yang pertama, mengevaluasi kemampuan keluarga pada SP1. Yang kedua, latih simulasi keluarga cara merawat klien langsung ke pasien. Yang ketiga, menyusun rencana tindak lanjut keluarga. Assalamualaikum, Sus. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selamat pagi Pak. Sesuai perjanjian kita sekarang, ketemu lagi ya. Bagaimana dengan kita kemarin, kegiatan kita kemarin yang sudah saya ajarkan untuk Bapak? Apakah Bapak masih ingat dengan apa yang saya ajarkan kemarin? Setelah pertemuan kali ini kita akan coba langsung praktik cara merawat Bapak ya Pak. Kita akan coba di sini dulu. Setelah itu baru kita coba langsung ke Bapak E ya. Hanya membutuhkan waktu 15 menit saja ya Pak. Ya, Sus. Apakah Bapak setuju? Nah, untuk tempatnya kita ngobrolnya di sini saja ya Pak. Ya, Sus. Kemarin sudah diajari apa saja Pak? Ya, Sus, kemarin sudah diajarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ujian. Contohnya gimana Pak? Alhamdulillah sekarang saudaraku, adikku minum obat secara teratur. Bagus, itu begitu caranya. Ya, betul. Sekarang coba praktekkan cara memberikan pujian kepada kemampuan yang dimiliki Bapak E Pak. Wah, Bapak ngobrolnya bagus ya. Sekarang coba cara memotivasi Bapak E untuk minum obat dan melakukan kegiatan positifnya sesuai jadwal. Ini cara saya memotivasi Bapak E. Bapak kalau minum obat secara rutin, nanti Bapak bisa sembuh dan siap kembali. Kalau kegiatan positifnya itu kita sekeluarga mengajak ngobrol dengan baik dan mengajarkan kegiatan yang positif. Betul sekali, ternyata Bapak sudah mengerti cara merawat Bapak E ya. Ya, Bagaimana kalau kita sekarang mencobanya langsung kepada Bapak E? baik, Sus. Bagaimana? Apa Bapak sudah bisa memulai merawat Bapak E sendiri? Baik, sudah, Sus. Bagaimana? Apa bisa melakukan yang kita pelajari bersama tadi? Baik, bisa. Yang lain, Bisa. sehingga nanti bisa mempermudah dan dapat membantu Bapak merawat Bapak E ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Bapak, kita besok ketemu lagi ya di ruangan sini pada pukul jam 9 pagi. Baik, Sus, siap. Terima kasih. Lagi pelaksanaan tindakan perawatan SP3 pertemuan ke-8. Si keluarga sudah mengerti cara merawat klien di rumah dan sudah dilatih langsung ke klien, sudah mampu mengikuti kegiatan harian di ruangan dan latihan beberapa kemampuan. Tujuan klien dapat dukungan keluarga. Rencana tindakan perawatan SP6, SP3 keluarga. Mengevaluasi kemampuan keluarga SP1. Mengevaluasi kemampuan pasien. Rencana tindakan lanjut keluarga dengan follow up dan rujukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sudah jadi kita kemarin, kita sekarang belum lagi ya Pak. Ya, Pak, bagaimana dengan kegiatan kita kemarin yang sudah saya ajarkan untuk Bapak E? Apakah Bapak E masih ingat dengan apa yang saya ajarkan kemarin dan apakah sudah terus dilatih cara merawat Bapak E? alhamdulillah Mas, saya masih ingat dan saya juga sering melatih Mas E yang seperti Mas ajarkan kemarin. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Karena Bapak sudah boleh pulang,
Maka kita akan bicarakan jadwal Bapak E selama di rumah ya. Ya Mas. Bukan dalam 15 menit saja sebelum Bapak menyelesaikan administrasi di depan ya Pak. Ya Mas, boleh. Ya, baik. Sesuai kesepakatan juga kita langsung mulai saja di ruang tamu ini ya Pak. Ya Mas. Pak, ini jadwal Bapak E selama di rumah sakit. Coba perhatikan, apakah kira-kira dapat dilaksanakan saat di rumah? Insya Allah saya akan berusaha melaksanakannya semua yang sudah diajarkan di rumah sakit. Jangan lupa memperhatikan Bapak E agar ia tetap menjalankan di rumah dan jangan lupa memberi tanda M Pak ya, mandiri, bantuan, dan tidak mau melaksanakan. Ya Mas, saya akan selalu memperhatikan perilaku dari Bapak E. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh adik Bapak selama di rumah. Kalau misalnya Bapak E mengaku sebagai seorang nabi, terus-menerus dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minum, dan atau memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain. Jika hal ini terjadi, segera hubungi suster Aiza dan puskesmas terdekat. Ya Mas, saya akan minta bantuan sekretaris saya. Ya, ini nomor telepon Mas. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh adik Bapak selama di rumah. Kalau misalnya Bapak E mengaku sebagai seorang nabi terus-menerus dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minum obat atau memperlihatkan perilaku. Selanjutnya Suster Ejar yang akan membantu memantau perkembangan Bapak E selama di rumah. Ya Mas, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya tentang cara merawat Bapak E di rumah? Apakah sudah siap melanjutkan di rumah? Bismillah saja Mas. Bagaimana apa Bapak bisa melakukan kita apa dari bersama tadi? Ya bisa Mas. Baiklah. Coba Bapak mengingat jadwal yang sudah dibuat untuk keluarga yang ada di rumah ya Bapak. Dan melakukan yang sudah saya jelaskan dan tolong untuk membantu Bapak E untuk meminum obatnya sesuai yang saya ajarkan dan jangan lupa selalu kontrol ya Pak. Yang sudah habis Bapak bisa kesini lagi untuk konsultasi dan ini untuk jadwal kegiatan hariannya. Ini Pak ya. Ini rujukan suster dari puskesmas. Kalau ada apa-apa Bapak bisa hubungi kami. Baik, terima kasih. Ini Bapak menyelesaikan administrasi di kantor ya Pak? Ya Mas. Baiklah, apakah ada pertanyaan Bapak? Tidak ada Mas, terima kasih ya atas bantuannya. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak yang sudah hadir hari ini untuk meluangkan waktunya. Kita akan bermain terapi estimasi durasi untuk membantu pasien, klien. Baik, saya Roy sebagai leader dan samping saya anak-anak sebagai leader. Baik, langsung saja kita akan bagi tugas. Yang pertama fasilitator Ejar, dan yang kedua fasilitator Mbak Irfa, dan yang ketiga Mbak Eni, dan yang keempat Mbak Sinta. Untuk konservasi Ai dan Mei ya. Untuk fasilitator bisa menjelaskan kondisi pasien masing-masing. Baik, yang pertama yaitu pasien Nyonya Putri dengan gejala yaitu masih sering merasa bahwa dirinya itu ada gangguan dengan diagnosa waham keagamaan di ruang Kamboja. Yang kedua yaitu Nyonya Anis dengan gejala masih sering merasa bahwa dirinya juga gangguan di ruang Kamboja dengan diagnosa waham keagamaan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan atas nama pasien di ruang Dahlia. Yang pertama ada ibu kita dengan indikasi waham keagamaan. Pasien masih sering merasa bahwa dirinya adalah seorang ustadzah yang diikuti para santri-santrinya ataupun para pengikutnya. Lalu yang kedua ada Nyonya Sasa, yaitu dengan indikasi waham dosa, di mana pasien ini sering
mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang pendosa yang tidak akan dimaafkan oleh siapapun, baik itu Tuhan ataupun orang lain. Dan untuk pasien saya yang ada di ruangan mawar, yang pertama yaitu Nina dengan diagnosa paham ketiga. Yang pertama, pasien mengatakan selalu merasa tidak percaya diri sama orang lain, apa yang kata orang lain. Yang kedua yaitu yang juga dengan waham juga, namun dengan tanda gejala yang berbeda, yaitu selalu merasa curiga berlebih kepada orang lain. Baik, pasien saya namanya adalah di ruangan anggrek dengan indikasi waham kebesaran. Tanda gejalanya pasien memiliki kepercayaan bahwa dirinya adalah orang paling penting dan paling berpengaruh. Dan yang kedua dengan nama Nyonya Neneng di ruangan anggrek, indikasinya waham kebesaran. Tanda gejalanya pasien masih memiliki harga diri yang sangat tinggi. Baik, jadi untuk tujuan terapi kita yaitu baik dapat memenuhi kebutuhannya dan saya dapat mengeksplor kemampuan yang dimiliki, dan yang ketiga yaitu saya dapat berhubungan dengan sebelum kita bertindakan mereka berdoa agar diberi kemudahan dan akan kita berdoa mulai doa selesai. Untuk berbicara bisa ke ruangan biasa di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini namanya Nyonya Putri, Nyonya Anis? Ya. Baik, hari ini ada terapi waham pada jam 8 sampai selesai. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu, langsung saja saya antar. Untuk Bu Putri ada di sini, untuk Bu Anis ada di sini. Ini Ibu kita sama Ibu Sarah ya. Ibu mau menginformasikan bahwa hari ini ada terapi yang akan dilakukan di ruang terapi. Untuk Ibu kita dan Ibu Salsah, apakah bersedia? Ya. Kalau begitu saya antar ke ruangannya ya. Mari Ibu. Baik, untuk posisinya Mbak Salsah nanti sebelah sini ya Bu. Sini, duduk. Untuk Ibu kita sebelah sini ya. Ya. Assalamualaikum. Benar ya dengan Mbak Dinda sama Mbak Lina ya. Kan hari ini ada kelompok terapi waham. Untuk waktunya jam berapa sampai jam selesai? Apakah Ibu ini bersedia? Dan Dinda? Ya, kalau gitu boleh saya antar ya. Ayo, mari. Ya, untuk Mbak Lina di sini ya. Di sini ya. Silakan duduk. Nah. Kakak, misi dengan atas nama Ibu Bella, ya, Bu Neneng. Ya. Sekarang kita ada terapi waham ya. Baik, saya antar ke ruangan ya. Ibu di sini ya, Bu Neneng. Bu Bella di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Mbak-mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat Aryadinata selaku leader dari kelompok terapi ini, dan di samping saya ada Miranda selaku CEO leader, dan ada fasilitator Mas Ejat, dan yang kedua fasilitator kedua Mbak Eva, dan yang ketiga Mbak Cinta dan Mbak Kenny. Dan di belakang kalian ada observasi perawat yaitu Mbak Ayu, dan observasi pasien Mbak Mei. Untuk terapi pagi ini kita akan melakukan terapi simulasi resepsi, yang dimana terapi ini memiliki tujuan dapat mengontrol kondisinya. Lalu dalam terapi ini ada proses bermain, dan proses bermain akan disampaikan oleh juri saya Miranda. Nah, baik. Proses bermain hari ini nanti saya akan menyalakan musik, lalu bola ini akan digilir ke mbak-mbaknya. Nanti ketika
ketika musiknya berhenti dan bolanya tepat pada mbak yang membawa bola, mbaknya akan diberikan satu kertas APS dan satu pensil oleh fasilitator masing-masing. Lalu mbak nanti bisa menulis apa saja kebutuhan yang belum mbak penuhi. Apa sudah paham? Baik, kita mulai ya. Baik, kita mulai ya. Kita ya ini nanti ditulis ya, mulai nama, terus sama kebutuhan yang diinginkan apa. Saya di sini. Iya, di sini nanti. Terus, ayo dibicarakan sama teman-teman dibutuhkan apa sih kebutuhannya? Coba diomongkan. Kita butuh apa sih ini? Apa ya tulisnya? Apa? Dibacakan coba. Perkenalkan, nama saya. Nama saya Gita. Bentuknya saya pengen punya pengikut yang banyak karena saya di sini itu ustazah. Jadi saya pengen punya banyak orang pengikut yang ikut saya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya. Kat. Ayo dilanjut ya. Perkenalkan, saya sebagai perawat cinta yang di sini sebagai fasilitator. Kalau kebutuhan saya tuh pengen uang yang banyak. Ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Makasih. Ibu bisa menuliskan nama dan kebutuhan ibu sekarang. Baik Bu, langsung di ngomong langsung. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya pengen mendapatkan wahyu dari Tuhan. Baik, terima kasih. Itu tadi permainan dari terapi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak sekalian. Baik, saya selaku leader dan mewakili teman-teman saya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi permainan stimulasi persepsi. Untuk observasi bisa menjelaskan hasil dari permainan. Saya akan menjelaskan observasi pasien untuk Ibu Lisa. Pasien sudah bisa menjelaskan keinginannya dan pasien bernama Nyonya Dita. Waham keagamaan tadi pasien sudah bisa menjelaskan keinginannya juga. Selanjutnya untuk observasi perawat, Mbak Ayu, silakan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang observasi para perawat. Untuk perawatnya sudah care dengan para pasien-pasiennya ya, dan juga sudah mampu meyakinkan para pasiennya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya selaku leader dari kelompok ini pamit undur diri.